Pak ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Baik. Alhamdulillah ya, Ya, Pak ya. Kita bisa tapi rada ya, tapi gimana, Pak? ada sedikit inilah Oh bingung iya, gitu, Bu. oh iya terlihat ya, Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan kembali. Eh, apa? eh, Gimana tadi saya melihat ini nih di status WA Bapak, sepertinya Bapak lagi ada permasalahan ya Pak ya, gitu. Betul, Bu, betul. Gitu ya Pak ya. Dilihat dari mimik muka Bapak juga sepertinya Bapak terlihat lelah, seperti ada apa yang ingin diungkapkan mungkin Pak atau diceritakan, ada permasalahan apa Pak? Iya, ini sebenarnya ini masalahnya sudah lama, Bu. Dari Mhm, semester 1 gitu kan. Saya itu ditunjuk wali kelas iya. 8 gitu kan oleh kepala sekolah kelas 8C. Nah, Mhm, di kelas tersebut itu ada seorang anak yang sering bolos, sering alpa gitu kan. Nah, saya dari baik. semester 1 itu udah mulai melakukan Oke. eh, pembinaan, tapi sampai sekarang semester 2 masih tetap seperti itu, Bu, Oh anaknya gitu. gitu. Baik, Iya. baik, Pak. Eh, jadi menurut Bapak nih, dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira tujuan apa sih yang ingin dicapai Pak ke depannya dari permasalahan yang tadi saya mendengar ya bahwa Bapak memiliki permasalahan dengan siswa dari semester berapa tadi satu ya Pak ya, betul ya? Semester 1, Bu, ya. Ya anak tidak masuk sekolah ya Pak ya. Jadi Iya. dari pembicaraan kita ini nanti tujuan apa sih yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita ini? Ya, saya inginnya sebagai wali kelas ingin anak tersebut itu tidak bolos lagi gitu. Tidak bolos, Mhm, tidak alpa gitu kan. Ada keterangan lah minimal kalau dia tidak masuk itu mungkin sakit atau izin kemana gitu. Saya iya, inginnya ada solusi, Bu, gitu. iya pasti ya Pak. Nah, dari situasi yang Bapak yang hadapi itu ya, yang dihadapi itu, idealnya Pak, situasi seperti apa sih yang diinginkan nanti ke depannya nih? Gitu, Saya tadi Pak. pengennya ya di semester 2 sekarang itu kan pengennya anak tersebut itu tidak bolos lagi, tidak alpa lagi gitu. Ingin dia masuk sekolah secara rutin seperti teman-temannya yang lain, agar nanti ketika kenaikan kelas dia dapat naik kelas tanpa tanpa permasalahan gitu, tidak ditangguhkan atau dengan persyaratan kan biasanya kalau yang bermasalah itu dengan persyaratan. Saya inginnya seperti itu, Bu. Ingin anak Oke, itu ya naik ke kelas 9 gitu. iya iya. Itu ya Pak yang, Bapak harapkan, yang Bapak Iya, inginkan ya, harapannya di betul, semester Bu. 2 ini anak ini, apa, tidak lagi bolos sekolah, Rajin. rajin Heeh. sekolah, dan harapannya juga anak ini nanti bisa berprestasi naik ya Pak ya, naik ke kelas ya gitu. Betul, Nah, betul. eh, kalau seperti itu, apa sih yang hambatan yang hambatan Bapak apa sih yang kemarin-kemarin eh, yang menghalangi dalam meraih tujuan tersebut Pak? Ada tidak Pak? Yang pertama hambatan itu ada, Bu. Yang pertama itu dari anaknya sendiri. Jadi anaknya sendiri itu sudah malas untuk bersekolah. Dia Hmm, itu lebih memilih bermain dengan teman-temannya yang memang tidak sekolah juga. Itu, Bu. Yang kedua permasalahannya itu dari orang tuanya. Orang tuanya semuanya kerja, jadi kurang ada pengawasan dari orang tua kepada anaknya gitu, Bu. oh gitu. Permasalahannya itu, iya. Oh gitu ya. Jadi kurang ini ya, eh, kurang apa? Ada kurangnya Kurang perhatian ya dari perhatian orang orang tua. tua. Ya, betul Iya, sekali. iya. Karena situasi orang tuanya yang bekerja. Eh, Apa hasil yang sudah dicapai sejauh ini Pak
untuk menjadikan hal itu tidak lagi jadi sebagai hambatan, gitu. Ya, saya mencoba untuk yang pertama sih melakukan pembinaan kepada anaknya tersebut, dikasih motivasi, dikasih arahan, dikasih bimbingan, saya tanya permasalahan sebenarnya dia itu apa, tidak sekolah itu. Ya, terus yang kedua saya juga meminta orang tuanya, enggak, yang pertama saya datang ke rumah anaknya dulu gitu. Oh, iya iya. Iya, datang ke rumah anaknya ternyata orang tuanya tidak ada karena bekerja. Jadi saya WA orang tuanya kalau ada kesempatan kita sepakati hari apa kita bertemu di sekolah untuk membicarakan solusi terbaiknya itu bagaimana gitu kan Bu. Nah saya selama ini sudah sampai sejauh itu untuk membina, untuk memperbaiki keadaan gitu Bu. Iya iya. Nah, kalau dilihat apa yang telah, Bapak lakukan ya, telah Ya, melakukan pembinaan, terus sampai melakukan, apa namanya, home visit ya, Pak, ya, udah home visit. ya, Pak, ya, terus sudah melakukan, apa, komunikasi dengan orang tua gitu. Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh Bapak itu Ya. antara skala 1 sampai 10, di mana Bapak, telah mencapai di skala yang mana dari Oh apa yang iya, telah dilakukan Bapak itu? sekarang saya rasa di skala 7 lah Bu, untuk Skala mencapai tujuan yang ingin saya tadi dapatkan di awal itu di pembicaraan kita. Sekarang saya rasa posisinya di skala 7 Bu. di skala 7 ya. Terus Iya. apakah ada apa, solusi yang terbaik lagi yang mungkin akan dilakukan supaya, skala yang sekarang Bapak anggap bahwa ini masih dalam skala 7 untuk bisa lebih meningkat, apakah ada, solusi yang terbaik atau strategi yang terbaik yang telah Bapak pilih mungkin untuk, eee, ya agar apa, bisa lebih baik lagi Pak, gitu. Ya, Selain yang tadi gitu, selain apa yang telah dilakukan mungkin ada strategi yang berbeda dari yang apa yang telah dilakukan, Pak? ya. Saya selain melakukan pendekatan, memberikan motivasi, memanggil orang tuanya, juga saya hasil kesepakatan bersama orang tuanya itu saya menghimbau atau meminta kepada orang tuanya agar setiap hari anaknya itu berangkat dengan diantar oleh orang tuanya sampai ke depan gerbang sekolah, Bu. Mmm, Agar orang tua bisa mendeteksi ketika sudah sampai di depan gerbang sekolah masa sih dia bolos gitu kan atau tidak sekolah. Nah, saya rekomendasikan seperti itu. Selain itu juga saya membuat surat pernyataan di atas materai kepada anaknya agar tidak melakukan dan mengulangi perbuatan bolos, alpa, dan seperti itu. Itu Bu mhm, yang sudah saya solusinya itu. Dan saya juga ada satu lagi yaitu mengobrol dengan rekan sejawat yang lain, dengan rekan itu guru bagus. mata pelajaran yang lain untuk membantu mendeteksi atau memberikan motivasi kepada anak tersebut karena saya akui kan tiap guru itu beda-beda ya Bu ya. Iya, betul Jadi saya sekali. harap dengan bantuan dari rekan guru yang lain itu saya harap anak tersebut juga bisa berubah. Selain itu saya juga memberikan arahan kepada teman-temannya untuk memberikan motivasi agar dia mau bersekolah seperti biasanya, dan jangan sampai kalau memang ada permasalahan itu bisa dibicarakan saya ke wali kelasnya gitu. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Betul, Pak. Saya sangat setuju sekali ya, Pak, dengan apa yang, strategi atau langkah-langkah yang telah dilakukan Bapak tadi ya. Iya, Bu. Eee, Kira-kira
rencana untuk mencapai untuk mencapai apa yang telah tadi Bapak lakukan itu, apa kira-kira prioritasnya? Apa ya prioritas yang ingin dicapai apa Pak, rencana ke depannya bagaimana Pak? Apa? Prioritas yang ingin dicapai yang pertama itu saya ingin anak tersebut dari 1 bulan ini bisa melakukan aktivitas atau pergi ke sekolah, pergi dan belajar di sekolah itu full 1 bulan tanpa ada alpa atau bolos lagi. Itu prioritas saya yang pertama gitu kan. Ya mudah-mudahan itu dalam jangka waktu 1 bulan itu saya jadikan itu sebagai jangka waktu untuk melakukan penilaian awal yang mana dituliskan dalam komitmen sebagai langkah percobaan. Kalau 1 bulan itu berhasil, mudah-mudahan kesananya anak tersebut tidak memiliki masalah dalam hal kehadiran lagi, Bu, seperti itu. Iya, iya. Apa kira ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya itu ya tadi yang setelah 1 bulan dia masuk full tanpa ada bolos, ke depannya dia dapat masuk sekolah lagi seperti biasa, dan ukuran keberhasilan yang paling utama adalah dia bisa naik ke kelas 9 itu dengan gampang tanpa ada persyaratan-persyaratan untuk naik kelas gitu ya. Betul sekali Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan itu? Komitmennya apa nih dengan komitmen saya untuk menjaga tujuan tadi agar berhasil itu yang pertama adalah saya akan selalu mendampingi anak tersebut untuk bisa mengubah kebiasaan buruknya yaitu malas belajar, malas pergi sekolah. Komitmen saya adalah akan terus mendampingi dia melakukan pendampingan tidak hanya di sekolah, tapi juga pendampingan ketika di luar jam sekolah itu bisa melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui Instagram atau apanya. Jadi saya selalu pantau seperti itu. Saya juga melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut dari awal. Saya sudah melakukan segitiga restitusi dan komitmen itu akan selalu dijaga sampai anak tersebut bisa naik ke kelas 9 itu Bu. Oke. Kira-kira Pak, siapa dan apa yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini agar tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan Bapak gitu? Siapa saja Pak yang? Tentunya yang wajib menjaga komitmen itu yang pertama adalah dari anaknya tersebut dulu, karena dia sebagai subjek gitu kan, dia harus bisa memiliki motivasi dalam dirinya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selain itu komitmen juga dari saya sebagai wali kelasnya, sebagai gurunya untuk terus membimbing dan tidak bosan mendampingi anak tersebut, menuntun anak tersebut agar bisa menjadi lebih baik. Selain itu juga komitmen itu dibutuhkan dari rekan-rekan sekelasnya untuk mendukung ekosistem pembelajaran di kelasnya gitu kan, agar menjadi nyaman. Dari guru-guru rekan sejawat saya juga harus ikut menjaga komitmen tersebut, pokoknya dari kepala sekolah dan seluruhnya, sehingga sistem atau ekosistem yang terbangun di sekolah tersebut itu jadi ekosistem yang nyaman dan menggembirakan untuk belajar seperti itu, Bu. Oke, betul sekali ya Pak ya. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Nah, dari percakapan ini apa sih Pak yang didapatkan nih? Dari tadi ya Pak ya, Bapak sudah menyampaikan tujuan dari ini ingin mendapatkan solusi nih. Terus kita sudah sharing ya Pak. Nah, apa percakapan
dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan, yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dan juga motivasi dari percakapan yang telah kita lakukan, yang mana itu bisa membuat semangat saya lagi untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid saya dan juga bisa memotivasi diri saya agar lebih aware atau lebih sadar tentang kondisi sosial emosional murid-murid yang saya dampingi gitu, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Alhamdulillah, perasaannya? Bagaimana Pak alhamdulillah perasaannya? perasaannya sudah lebih plong, Bu, lebih tenang lah, lebih Oke. enteng gitu ya. Iya, Ya mudah-mudahan nanti terima pada kasih ya. ya sama-sama Pak. Mudah-mudahan nanti pada saat kita apa bertemu lagi ya Pak ya, Ya, Bapak sudah sharing lagi tentang capaian yang tadi mudah-mudahan bahwa anak tersebut sudah menjaga komitmennya. Bapak juga udah sama-sama ya Pak ya bisa menjaga komitmen itu. betul betul. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, Bu. Mungkin itu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan sharing kita ini eh, bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan bisa membuat kita menggali potensi kita untuk bisa membuat pembelajaran kita di kelas lebih membuat berpihak pada anak dan mereka bisa lebih belajar lebih nyaman dan menyenangkan ya Pak ya di kelas. Betul, Bu. Itu ya Pak. Perasaan Bapak sekarang udah plong ya Pak ya? Udah ini ya Ya Pak ya? udah, Bu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak. Eh, Ya. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas ya Pak 15 menit. Oke. Udah, Giliran Bapak. siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Putri, kita hari ini bisa bersilaturahmi lagi, bisa bertemu di acara pada hari ini. Oh iya, Putri, kita nih udah lama nih nggak ketemu ya, Bu ya? Iya betul Pak. Kita Iya. padahal saya lagi perlu ada teman bicara, ada sesuatu hal Oh, yang ingin saya ceritakan, ada sesuatu hal yang, ini apalagi minggu minggu kemarin saya ada sesuatu hal yang membuat saya iya. sepertinya pikiran saya terlalu merasakan suatu kegagalan nih Pak, sepertinya gitu. Oh Dan iya, kalau seperti boleh saya tahu apa itu, Bu, permasalahan yang sedang Ibu hadapi? permasalahan yang sedang saya hadapi kebetulan ini berkaitan dengan eh, sekolah saya ya Pak ya, yang kebetulan saya berkenaan dengan profesi yang sekarang baru saya menjabat dan sudah dihadapkan dengan bagaimana saya mendapatkan surat edaran bahwa sekolah saya itu eh, harus akreditasi nih Pak gitu. Oh, Iya, alhamdulillah terpilih menjadi sekolah untuk akreditasi ya, Bu ya? iya betul sekali. Tapi ada permasalahan yang dimana kan itu harus ada upload dokumen ya Pak ya dan ada Iya. deadline-nya dan ternyata eh, sekolah sekolah saya tidak eh, ada permasalahan di mana tidak bisa mengupload semua dokumen yang harusnya bisa diupload eh, tepat waktu sesuai deadline-nya dan ya saya merasa mengalami kegagalan nih sudah udah tidak bisa nih takut ada hal-hal apa yang terjadi kalau misalkan tidak selesai gitu dan itu udah ditutup Pak keburu ketutup jadi itu yang membuat saya jadi beban nih gitu. Iya, alhamdulillah ya bisa bertemu dengan Ibu gitu. Jadi saya bisa tahu nih, Ibu itu sedang memiliki masalah seperti itu. Nah, Bu, sebelum kita lebih jauh ngobrolnya, kira-kira tujuan Ibu
ketika kita mengadakan obrolan atau pertemuan ini, tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini apa, Bu? Ini ingin apa? Intinya ingin ada teman untuk bisa diajak sharing dan apa bisa menemukan solusi yang terbaik apa nih yang harus dilakukan ke depannya karena selain kemarin harus mengupload beberapa dokumen, ternyata akan ada dihadapkan dengan kegiatan visitasi akreditasi, Pak, Oh, gitu. ada visitasi juga Ya, ya? betul betul, Pak. Dengan apa dengan kemarin apa yang permasalahan kemarin itu saya ingin mendapatkan solusi gitu. Dan Ya. mudah-mudahan dengan percakapan ini eh, ada saya bisa mendapatkan solusi lah yang terbaik untuk kedepannya harus bagaimana gitu Pak. Itu Nah, tujuannya ya. gitu. Kan tadi udah permasalahannya sudah Ibu kemukakan ya. Nah, Betul Pak. kira-kira dari permasalahan yang Ibu kemukakan tadi, ada tidak kekuatan yang sebenarnya Ibu miliki yang dapat mencegah jangan sampai masalah tadi itu terjadi lagi? Kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang? Nah, ada Pak. Harusnya saya bisa mengantisipasi eh, Iya, mengantisipasi hal tersebut bahwa dalam apa mengupload dokumen itu kan ada deadline-nya. Nah, saya itu harus bisa mengantisipasi waktu seharusnya sebelum sehari sebelum deadline waktu itu mengupload dokumen itu sudah selesai, Pak, gitu. Tapi betul. ya itu Pak, harusnya seperti itu, gitu. Mengantisipasi hal itu Nah, Pak. ketika Ibu sudah mengetahui kekuatan Ibu, bisa Ibu jelaskan tidak eh, seandainya itu bisa diulangi, prioritas apa saja yang akan Ibu prioritaskan untuk agar tidak terjadi kendala seperti itu, Bu? Nah, Dalam hal pekerjaan prioritas mana dulu nih misalkan gitu? nah harusnya eh, hal prioritas utama itu bisa memanage waktu ya Pak ya, gitu. Yang memanage waktu berarti ya, Bu, Ya, ya, yang memanage pertama ya? waktu yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin melakukan apa memetakan apa membuat tim Membuat tim. ya membuat tim guru-guru jadi ada apa tim di mana pada saat pengerjaan eh, pengumpulan dokumen-dokumen tersebut ada tim yang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen akreditasi tersebut gitu. Kan ada tiga ya, ada empat maksudnya ada empat komponen Pak. Jadi di situ Iya, harusnya dibuat tim gitu dari situ. Itu yang harusnya saya lakukan gitu. Dari masing-masing tim itu ya diberikan tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan gitu. Jangan sampai ya iya, kesalahan kemarin dari kesalahan kemarin jangan sampai terjadi lagi bahwa apa yang sudah diberikan tanggung jawab eh, mereka malah mengandalkan seseorang gitu Pak. Jadi hanya mengandalkan beberapa orang saja itu tidak baik sebetulnya gitu. oh Iya iya. Pak, seperti Berarti itu. ada dua skala prioritas ya, Bu, ya. Yang Iya pertama itu betul Pak. memanage waktunya, Iya, punya deadline lah gitu ya, Bu, iya ya. Dan betul. yang kedua adalah pembentukan tim yang solid, di Betul mana sekali tim Pak. yang solid tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa tugas-tugas yang sudah diberikan kepada dia. Nah, Betul. eh, dua solusi itu, Bu, yang tadi dikemukakan, kira-kira dapat tercapai dalam jangka waktu berapa lama, Bu? Nah, kemarin ya kalau misalkan sekarang ya Pak ya kalau itu udah ya udah di ini nah ke depannya Iya, eh, pada saat ada apa jadwal untuk visitasi ya Pak ya misalkan ada surat edaran bahwa nih sekolah kita ada jadwal visitasi misalkan bulan April atau bulan sekitar bulan Mei ya, Mei Juni bulan lah gitu Mei, ya. Mei Nah, Juni ya, Bu, ya. ya Mei Juni. Nah, dari sedini mungkin eh, kita harus sudah mempersiapkannya Pak gitu. Nah, dari tadi tim yang sudah dibentuk gitu,
itu harus ada skala prioritas waktu misalkan. Ini yang bertanggung jawab kan tadi udah dibagi-bagi tim. Nah, setiap tim itu harus mempunyai batasan waktu, misalkan kita akan mengerjakan dokumen ini misalkan minggu ini nih, yang dokumen ini minggu ini harus selesai gitu, seperti itu. Terus nanti lanjut lagi minggu ini harus sudah selesai. Jadi jangan sampai seperti kemarin karena kita mengabaikan waktu gitu ya Pak ya, Iya, betul, betul. mendekati waktu deadline baru kita kerjakan, tidak. Jadi kita sudah mempersiapkannya dari ini. Jadi ada batasan waktu, ada jadwal-jadwalnya bahwa dokumen ini yang akan dikerjakan ini nih minggu ini, misalkan dokumen 1 sampai dokumen 5 minggu ini harus sudah selesai, seperti itu gitu Pak. Dan ada controlling juga gitu, untuk Betul. ada controlling juga gitu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, dan jangan sampai ya mengandalkan orang lain gitu. Jadi Iya. si tim ini udah ada kesadaran dirinya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan, seperti itu Pak. Gitu. Betul, betul. Nah, itu jangka waktunya ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Ibu, siapa saja sih Bu orang-orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang telah Ibu tadi paparkan di depan? Siapa saja Bu yang dapat membantu komitmen Ibu itu kira-kira? Ya mungkin saya pribadi pendidik ya, guru-guru ya, di sini mungkin guru-guru dan juga tenaga kependidikan Pak. Kita harus bisa saling membantu, dan juga mungkin nanti pada saat visitasi juga kan pasti kita akan melibatkan murid juga ya Pak. Ada murid juga. Betul, Karena murid. murid juga itu, karena dari visitasi itu semua warga sekolah pasti akan terlibat karena ada sesi wawancara juga nanti, dan itu juga mungkin harus dipersiapkan juga, seperti itu Pak. Jadi mungkin di sini yang harus betul-betul komitmen itu ya saya pribadi dan warga sekolah yang lainnya juga gitu Pak. Gitu. Perlu bantuan dari pihak lain tidak Bu selain dari warga Oh sekolah iya, gitu kan? perlu Pak. Kira-kira Mungkin dari siapa Bu? dari pengawas binaan juga Pak itu, Oh karena iya, dari ya pengawas betul. bina ya. Iya, pengawas binaan juga. Karena kan ini merupakan pengalaman pertama saya pribadi gitu kan, di mana ya yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ini gitu. Jadi pasti ya kita akan selalu koordinasi juga dengan pengawas binaan juga gitu. Perlu perlu juga gitu pengawasan dari Bapak. Kemarin pengawas pembina itu memberikan arahan tidak Bu atau solusi pada Ibu? Alhamdulillah Pak, pada saat kemarin waktu kita mengalami kegagalan, ada yang 3 dokumen, kalau tidak salah 3 dokumen tidak bisa upload karena karena sudah ditutup gitu kan sistemnya. Iya. Kita langsung koordinasi dengan pengawas, dan pengawas binaan langsung memberikan solusinya untuk mengisi GF kendala gitu, kendala dalam pengisian dokumen akreditasi tersebut gitu, dalam penguploadan dokumen akreditasi tersebut, yaitu itu gitu, ada solusinya kemarin. Dan dari kita dengan mengisi GF kendala tersebut, akhirnya kita ada beberapa minggu ke depannya, alhamdulillah kita ada kesempatan lagi untuk bisa mengupload dokumen kita gitu. Alhamdulillah, berarti sudah diberikan kesempatan lagi ya Bu ya. Alhamdulillah Pak gitu. Mudah-mudahan ini yang kemarin disebutnya itu adalah pembelajaran ya Bu ya. Betul sekali. Pembelajaran untuk akreditasi itu bisa tidak terulangi kembali ketika nanti diberikan kesempatan untuk kesempatan yang kedua di bulan apa Ibu? Kesempatan yang kedua. Eh, Kemarin ada pengumumannya tahap 1 kita belum masuk ke visitasi, tapi mungkin nanti ada tahap 2-nya, walaupun kita belum tahu jadwalnya kapan, tapi kita sudah mempersiapkannya dari dini, dan sudah sudah memetakan
Ya, sudah Iya, merencanakan, sudah membuat tim juga kita gitu. Jadi walaupun belum berarti ada perencanaannya jadi lebih matang ya, perencanaan Bu, ya? sudah ya akan lebih matang lagi dan, tidak dari pembelajaran kemarin tidak mau terjadi lagi gitu. Apalagi, kemarin kan kita, bersinggungannya dengan apa, sistem ya, Pak, ya. Kalau sistem udah Dengan sistem dengan sistem ya sudah tidak bisa gimana-gimana lagi gitu kan kalau itu, tidak ada gitu. tawar-menawar ya, Bu, Tidak ya, ada kalau dengan tawar-menawar, sistem betul. ya? Kalau hari itu udah, Kalau ya sudah udah tutup, hari itu tutup gitu. gitu. Tutup, betul sekali, Pak, gitu. Ternyata, kita harus bisa mengantisipasi itu sebuah pembelajaran yang, betul-betul harus, kita apa, betul-betul bisa apa, me-manage-nya dengan baiklah gitu, Pak, seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada solusinya dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi, dari kendala-kendala yang Ibu temui. Sekarang udah ada solusinya, udah ada planning ke depannya agar lebih baik lagi bagaimana, dan semoga kendala-kendala tersebut tidak berulang ya Bu ya. Nah, Alhamdulillah. sekarang bagaimana Ibu perasaannya setelah ngobrol dengan saya gitu kan, Alhamdulillah, tentang Pak. permasalahan Ibu ya. Alhamdulillah, Pak, sudah plong dan ternyata ya, oh ini solusinya ya, Pak, ya, setelah kita sharing, Iya, ngobrol ya, Pak, ya. Oh solusinya, oh harus seperti ini ternyata gitu, Pak. Apa, harus jadi seperti itu. iya, oh, dengan kita mengobrol, sharing seperti ini jadi agak lebih plong ya, Pak, ya gitu. Ah, Sep betul, ya, betul. jadi terbuka pikiran kita, oh harus seperti ini, gini gini gini, oh iya seperti ini gitu, Pak. Jadi, Alhamdulillah ya Bu rencana-rencana ya, alhamdulillah, Pak, ada terima kasih, rencana Pak, gitu. perbaikan ke depannya Iya gitu dah. iya, Pak, betul sekali, Ya gitu. mungkin itu saja Bu yang dapat saya bantu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkomunikasi lagi, bisa bersilaturahmi lagi. Kalau Ibu ada masalah atau kendala jangan sungkan, kalau perlu untuk membicarakan solusinya jangan sungkan Bu ya. Kontak saja Terima saya Bu gitu. iya, terima kasih, Pak, terima kasih. Iya, terima Terima kasih kasih untuk Putri. semuanya, Pak, ya. Mangga, Sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.